bicara soal satu data Indonesia, itu sebenarnya adalah gagasan yang sebenarnya ikut dengan tren dunia saat ini, Oke. yaitu open data policy. Data di Indonesia masih menjadi pusat-pusat silo-silo kekuasaan sektoral-sektoral. Kalau orang mau mengambil keputusan sudah tidak bicara lagi hanya dengan model matematik, tapi sudah mulai bicara soal yang lebih mikroskopik, misalnya dengan attribution modeling atau dengan machine learning. Ya kita tahu penyebabnya utamanya apa. Halo sahabat OMB, obrolan meja bundar. Hari ini menarik sekali kita kedatangan Hendra Kusuma, seorang peneliti di SBM ITB dan banyak baik experience atau simulasi-simulasi yang pernah dia lakukan. Tentunya hari ini topiknya kita tentang satu data. Data sangat memberikan pengaruh terhadap sebuah kebijakan publik, maka data yang baik akan memberikan sebuah kebijakan publik yang baik. Dan hari ini Mas Hendra Kusuma akan memberikan paparan tentang itu atau ide-ide, gagasan, dan insight-insight tentang satu data. Silakan Mas Hendro. Oke, terima kasih Mas Meldi atas undangannya di siang hari yang tidak cerah ini. Ya, tidak Karena cerah. hujan ya. Ini mendung-mendung mengundang ya. Mendung-mendung mengundang. Mengundang. Oke, jadi bicara soal satu data Indonesia, Ya, itu sebenarnya adalah gagasan yang sebenarnya ikut dengan tren dunia saat ini, oke. yaitu open data policy. Ya, Jadi- ya. Jadi ada beberapa negara di dunia ini yang memang menjadi acuan banyak negara-negara lain dalam konteks konsepsi soal satu data, misalnya Ya, Inggris, Korea Selatan, ya. Ya, Dan kita sudah memulai tahapan yang ke arah yang benar, ya, gitu. ya, Namun demikian, saat ini yang terjadi adalah data di Indonesia masih menjadi pusat-pusat silo-silo kekuasaan sektoral-sektoral, ya. ya. Jadi data itu diklaim oleh sektor ini, sektor itu, misalnya, sehingga asas berbagi pakainya tidak ada. Padahal konsepsi satu data itu adalah yang pertama, yang tentunya adalah Ya. single source of truth, ya, Ya. SSOT. Oke. Dan yang kedua, kemampuan data itu untuk dibagi pakaikan oleh banyak pihak. Oke. Jadi dia semacam clearing house begitu untuk data. That's right. Nah. Jadi saya kebetulan saat ini ada di Satu Data Indonesia Ya, sebagai tenaga ahli hubungan antar kelembagaan. ya, Memang tugas Sekretariat Satu Data Indonesia sendiri adalah untuk membuat clearing house. ya. Jadi data-data yang acak adut dari departemen Oke, kementerian oke. dan berbagai lembaga yang ada, itu harus masuk ke situ, Ya. harus memenuhi namanya standar Satu Data Indonesia. Ini Inggris tadi Inggris sama siapa? Korea Selatan Korea contoh yang Selatan. paling baik, ya. Ya, dia udah bikin prosedur untuk itu. Jadi ada istilah di statistik, Ya, saya agak lupa istilahnya itu apa. ya. Tapi intinya adalah bahwa data itu harus memenuhi, ya, prinsip-prinsip statistik, dan itu Ya, ada aturannya, ada ISO-nya, oke. dan kita sudah meratifikasi itu. Artinya data yang memang sudah dianggap sebagai data publik itu Ya. harus memenuhi prinsip-prinsip itu. Salah satu prinsip mungkin transparansi, accountability atau apa? Yang paling utama sebenarnya soal metadata. Jadi Ya. data itu harus satu, pertama, Oke. sumbernya jelas, Ya. ya, dan diverifikasi dengan jelas pula oleh lembaga yang terotorisasi. Oke. Ya. Nah, di Inggris pelembagaannya gimana, Mas Hendro? Nah, kalau di Inggris, ya,
One Data Policy itu mereka sudah lebih maju ya. Ya. Yang pertama, inisiatif satu data itu sudah tidak lagi melulu dari pemerintahannya, Oke. tapi dia juga Civil society. Ya, civil society. Oke. Civil society. Bentuknya karena apa? Data yang paling banyak itu sebenarnya ada di masyarakat. Ini data kan tidak hanya angka ya, macam-macam ya. Tidak hanya angka. Oke, Nah, ini saya juga tambahkan sedikit ya. Memang ini Ya. betul sekali. Ini pertanyaan yang komentar yang paling bagus ya adalah menganggap bahwa data itu hanya sekedar angka, tabulasi. Tidak. Ya. Jadi ada data, makanya istilah ada big data ya. Ya. Big data itu ya gambar juga jadi data dan Oke. itu akan bisa memberikan kesimpulan tersendiri Ya. dalam mengambil keputusan ya. Oke. Jadi kan kalau kita bicara data itu kan ada yang grafis, ada yang video, ada yang gambar, ada teks, termasuk juga yang angka tadi. Tapi ada concern juga untuk satu data, kalau di dunia mining atau di dunia industri ekstraktif gitu ya. Dia juga ada concern transparansi untuk data segala macam. Juga akan ada accountability data segala macam. Karena dari itu banyak hal dalam pembangunan misalnya, kalau sandaran datanya nggak kuat, kebijakan publiknya akan bias, benar kan? Betul. Nah, itu yang kita coba. Bagaimana nih praktek-praktek di Indonesia nih, Mas Hendro? Gini, sebagai contoh ya, kalau kita di pemerintahan daerah, Ya. kabupaten, kota, misal ada satu proyek. Ya. Kalau kita tidak berbasis pada satu data, maka yang terjadi adalah mafia. Oke. Kenapa? Karena datanya di-keep oleh Ya. pemerintahan kabupaten atau kota, Ya. kemudian data itu hanya diberikan kepada orang yang dia inginkan. Oke. Sebenarnya ini juga merugikan kabupaten, ya kan? Oke. Karena dia tidak buka. Nah, dengan adanya data itu, satu data Indonesia itu, kemudian bisa diakses oleh siapapun itu, maka itu akan at the end akan menguntungkan kabupaten itu sendiri. Karena apa? Peserta tender akan lebih banyak. Ya. Karena merujuk pada data yang sama. Dan akan Kemudian dia akan memberikan tawaran price yang lebih, kan dia lelang kan sifatnya. kompetitif. Kompetitif, Ya. betul. Ya. Nah, itu salah satu penggunaan data yang belum lagi misalnya soal terkait data publik ya, data umum. Misalnya Oke. orang ke rumah sakit misalnya. Ya. Berapa kali dia ke rumah sakit. Itu kan sebenarnya bukan data pemerintah ya. Medical, Tapi pemerintah bisa mengakses itu medical record ya. untuk keperluan ya pengambilan keputusan. Ya. Satu lagi, Mas Peldi, di Amerika data tadi bicara soal data mining misalnya. Ya. Sorry, ini data bukan data mining. Tambang nih. Tapi data tambang ya. Ya. Data tambang itu dibuka, di-open secara transparan, Ya. ya kan? Hmm. Sehingga orang tahu di mana letak. Karena Ya. data itu data standar yang memang harus bisa dibuka. Ya, reserve-nya, Sehingga resource-nya. orang tidak mudah pat gulipat di situ kan. Ya. Ngatur sana sini, lu punya blok sini, lu punya blok situ gitu. Jadi semua akan at the end akan menguntungkan negara. Dan ini juga menguntungkan misalnya untuk pasar saham misalnya ya. Betul. Kalau data itu terbuka, jadi orang untuk pat gulipat di pasar saham juga akan. Betul. Jadi tidak ada proses goreng-menggoreng itu akan Betul. terjadi. Nah, gimana dengan di tingkat desa nih? Desa kan sebenarnya datanya simpel ya, ada monografinya yang simpel sebenarnya itu bermanfaat nggak tuh Mas Hendro? Atau data yang spasial? Nah, jadi kebetulan ini riset awal saya, tapi nggak jadi karena memang datanya pada saat itu masih belum memadai. Tapi kira-kira begini, desa ya itu sebenarnya punya potensi untuk memberi kredit kepada pelaku usaha di desa tersebut. Oke. Gimana caranya? Caranya adalah dengan menghitung aset desa. Nah, cara menghitung aset desa itu bisa lewat lapangan. Ya. Tapi pada saat kemarin waktu lagi COVID kan orang nggak bisa ke lapangan atau apa. Nah itu pakai spasial. Ya. Pakai namanya machine learning. Jadi dilihat dari atas ya. Tapi itu sebenarnya agak terlalu optimis ya untuk melakukan riset. Tapi sebenarnya itu bisa dimulai. Kenapa? Karena ada sekarang ini akses terhadap peta
apa namanya di apa namanya dari satelit ya, Ya, itu relatif sudah mudah didapat ya, ya, pakai Google Earth engine ya misalnya. ya. Saya Nah, bisa melihat spasial ini kan secara sederhana di desa misalnya ada distribusi penduduk. Nah, distribusi penduduk terus di mana sebuah irigasi dibikin Betul. atau sebuah jembatan dibikin. Betul. Nah, kan itu butuh data spasial Betul. atau sekolah di mana anak-anak kecil banyak. Betul sekali. Nah, itu akan saya kira menarik untuk Nah, itu sudah dilakukan loh oleh Sumedang, jangan salah. Kabupaten Sumedang itu adalah kabupaten menurut saya terbaik ya dalam Ya. mengimplementasikan satu data Indonesia. Dan itu sudah dilakukan oleh Sumedang. gimana nih, Pak? Jadi mereka memotret spasial tidak hanya berdasarkan data satelit ya, Ya. tapi mereka memetakan secara spasial dengan menggunakan drone, Ya, sehingga resolusinya itu jauh lebih baik. ya, Kemudian mereka bisa sampai pada membuat kalau kata kolega saya Mas Agung Indrajit itu Ya. digital twin ya. Oh, Jadi digital twin. ya, Oke. jadi antara spasial dan 3 dimensinya itu Layer-layernya. ya, iya, dia kelihatan. Jadi ada peruntukannya salah atau ini peruntukannya bukan untuk pasar nih misalnya itu. Ya. Nah, itu ada semua di situ. Nah, sebenarnya untuk data-data ekonomi ya antara market dengan suplainya, misalnya di mana orang butuh sesuatu, Betul. misalnya beras ya, data Betul. beras dan di mana mau itu juga spasial sebenarnya. Sangat betul. Ya. Kenapa coba? Kenapa itu tidak well implemented ya? Tidak segera dilakukan? Ya. Karena memang ini kita masih menghadapi, mohon maaf, mafia. Misalnya. Kenapa kita misalnya sistem logistik kita masih kacau? Karena ya perusahaan truk nggak mau rugi kan gitu kira-kira gitu. Ya. Kayak gitu. Tapi pelan-pelan lah kita coba. Oke, kita masuk ke data peduli lindungi ini gimana? Statusnya apa nih? Kalau peduli lindungi menurut saya salah satu implementasi satu data yang benar. Yang benar ya, ini benar. Yang benar. Ya. Lepas dari segala kritik atau apapun, Ya. itu harus dilakukan oleh Indonesia. Ya kan data peduli lindungi ini akan bisa kita absorb misalnya Betul. untuk data farmakologinya, data farmasi, Betul. data dokter gitu ya, Betul. data rumah sakit Betul. dan segala macam untuk basis data apabila terjadi Betul. masalah-masalah yang ya Sebagai contoh misalnya ini Ya. soal kesehatan ya, Oke. Mas Maldi, saya tambahkan. Kalau kita lihat, kalau kita pernah browsing namanya kaggle.com itu Ya. ada di situ kayak kompetisi gitu ya. Jadi betapa hebatnya machine learning sekarang ya. ya Data hanya dengan 160 row ya ya, orang dengan simptom penyakit jantung ya, ada yang diabetes atau apa, dia bisa tahu yang mana yang akan meninggal mana enggak. ya Itu kan bisa mohon maaf ya, ini kita bukan bicara soal moralitas ya, ya tapi itu kan bisa mengefisiensikan misalnya anggaran BPJS Kesehatan misalnya ya gitu. ya Atau misalnya data-data yang sudah ada, ya existing data demografi, seperti riset saya sekarang ini ya, saya boleh sedikit ini ya, ya silakan cerita. Mas Hendro. Jadi saya petakan data demografi Jakarta, Ya kemudian saya sandingkan dengan data spasialnya, lalu saya bikin modeling di agent base. ya Ternyata selama ini pengamat agaknya misleading dalam melihat soal misalnya kesenjangan ekonomi. gimana nih Jadi ulasannya gimana? gini, di tiap wilayah di Jakarta itu indeks Gininya itu sekitar 3, sekian, 3,5, 3,6 ya, Ya. rata di sana. Jadi tidak ada misalnya orang Jakarta pusat ngumpul lebih kaya sama kaya, enggak gitu. Ya ya Ternyata setelah saya modeling dan saya simulasikan, ada temuan yang menarik bahwa ternyata orang lebih suka tinggal dengan yang agamanya sama. Oke, ini data sosial nih ya. Data sosial. Ya, Artinya apa? Kalau orang mau mengambil keputusan sudah tidak bicara lagi hanya dengan model matematik, tapi sudah mulai bicara soal yang lebih mikroskopik, misalnya dengan agent-based modeling atau dengan machine learning. Ya kita tahu penyebabnya utamanya apa. Memang
memang ini penelitian masih terlalu dini dan belum bisa dikonfirmasi, tapi saya rasa temuan ini menarik untuk Nah, sedikit cerita agent based modeling ini apa nih, Mas Hendro? Agent based modeling ini sebenarnya baru-baru ini aja berkembang. Walaupun sebenarnya teorinya sudah lama ya, sudah dibicarakan oleh salah satu yang paling tua yang saya baca itu adalah teori segregasi ya. Segregasi penduduk. Scaling tahun 71 itu. Jadi sebenarnya dengan simple rule, dengan aturan yang sangat sederhana, orang berinteraksi kemudian memunculkan the emergent behavior, perilaku yang muncul karena kompleksitas interaksi antar agen. Dan emergent tiba-tiba gitu ya? Tiba-tiba. Oke. Tiba-tiba. Jadi ketika dia si agen ya, si individu itu misalnya. Ini sama nggak dengan psikologi kerumunan? Enggak? Bisa. Tapi tidak sama ya? Bisa dimodelkan. Jadi psikologi kerumunan itu bisa dimodelkan dengan agent base. Oke, silakan. Ya kan? Nah, kalau misalnya kayak segregasi ini waktu Thomas Schelling itu meneliti soal segregasi di Amerika. Oke. Kenapa? Pertanyaan dia adalah kenapa meskipun sudah ada aturan bahwa rasisme itu dihukum berat, tapi tetap muncul namanya segregasi. Ternyata setelah diteliti melalui agent based modeling ini, tiap agent itu hanya perlu rumus, aku pengen nggak minoritas di sini. Oke. Begitu sedemikian rupa interaksinya sehingga akhirnya kemudian ya black sama black, white sama white gitu. Ya. Jadi interaksi yang muncul, ya, yang itu tidak bisa dimodelkan dengan matematika. Jadi sebenarnya, nah kemudian lama setelah berpuluh-puluh tahun, ya, beberapa dekade, agent based model ini kemudian mencuat lagi. Kenapa? Karena komputer mesin kita sudah mencukupi atau memadai untuk membuat modeling seperti itu. Kapasitasnya memadai. Betul. Berarti untuk Boboto, Aremania nih menarik ya? Bisa. Itu kan kayak misalnya kemarin misalnya kalau kita nonton Netflix itu ada Uncover FIFA ya, Pak. Ada mafia di situ. Kenapa orang-orang yang di sepak bola yang harusnya rasional, tapi justru mengambil jalan yang konspiratif kayak gitu. Terus bisa disuap ya. Ya itu kan mirip vlognya burung ya. Oke. Rumusnya sederhana aja, dia pengen selamat aja. Self defense mekanismenya muncul lah itu, makanya. Berarti terkait dengan urusan psikologi. Bisa. Psikologi, politik ya. Nah ini pembelahan politik gimana? Apakah teropongnya menarik nggak ini? Agent based model. Saya kira menarik. Jadi kan ada. Oke, silakan. Kalau bahasa Mas Ismail Fahmi kan klaster-klasternya kan ya kelihatan. Ya. Nah, silakan Mas Hendro. Menurut saya klaster yang kalau walaupun saya nggak cukup kompeten untuk bicara soal politik ya. Iya, nggak sangat tidak kompeten. Silakan. Tapi pembelahan yang ada ini sebenarnya muncul karena tahun 2024 kan open seat ya. Open seat, oke. Jadi tidak ada petahana di situ ya. Meskipun ada upaya petahana untuk didorong-dorong oleh kelompoknya untuk tetap bertahan misalnya. Namun kelihatannya ya partai-partai juga tidak menginginkan itu. Jadi tetap nanti, nah ini saya termasuk orang yang percaya bahwa politik aliran itu masih ada di Indonesia. Nah, politik aliran ini kan pembahasannya sangat sosiologi klasik ya. Nah, saya kira ini orang-orang simulation and modeling harus masuk di situ karena politik itu datanya dinamik bukan statik. Ya, betul. Nah, ini saya kira ini kajian-kajian itu akan menjadi menarik. Betul. Nah, sebenarnya begini, kalau harapan saya sih sebagai peneliti yang baru-baru saja jadi peneliti sebenarnya. Ya. Harapan saya bahwa semakin banyak orang yang tertarik untuk dalam tanda kutip menghitung ya, merumuskan dengan baik model-model yang pas ya. Apalagi Indonesia ini kan diverse, agamanya banyak, lalu kesenjangan ekonomi juga cukup tinggi. Jadi variabelnya juga cukup banyak untuk bisa diteliti. Menarik sebenarnya.
Untuk market ya, pasar juga sebenarnya menarik. Misalnya kesukaan orang terhadap genre musik tertentu, gimana nih? Ada kan pasti ada itu, ya. Kalau saya termasuk orang yang percaya ada the iron law of history ya. Ya. Siklus saja, Oke. Ya Jadi- itu ada siklusnya ya? ada siklusnya. Nah, coba Ada siklusnya. Jelasin. Nah, saya ini penggemar Ahmad Dhani ya. Jadi Ahmad Dhani nih. Jadi Ahmad Dhani itu kenapa dia bisa bikin band Dewa, ya, vokalisnya macam-macam, tapi tetap laku, ya. Ya. Oke mungkin subjektif, tapi saya lihat memang datanya mengatakan demikian ya. Dia Ya. nggak pernah jatuh kan Dewa itu. Mm. Karena dia belajar banyak, ya. Yang dia dengar tuh musiknya banyak Ya. dari tahun Kaya ya. kaya, Ya. tinggal diulang aja, tinggal Oh, diulang. Jadi Dia remix saja. patternnya dia tahu dia. Patternnya dia tahu. Nah, pattern, soal data kan berarti. Ya. Jadi data mining musik Saya ya. bayangkan nanti suatu hari ada mesin learning yang Ya. bisa berdasarkan frekuensi lagu itu Ya. dikumpulkan sedemikian rupa, kita bisa tahu tahun depan ini yang Ya. laku bakal model lagu genre lagu yang kayak gimana. Yang enak didengar Iya. ya. Itu bisa ya. Berdasarkan ini ya. Ya bayangan saya frekuensi audionya. Saintis belum masuk ke situ. Masuk Masuk ya. Sudah. Tapi masuk ke industrinya belum. Saya rasa sih dengan kecepatan informasi yang kecepatan cahaya seperti ini mestinya sudah ya. Saya aja udah berpikir begitu apalagi orang-orang itu. Iya, tapi kan juga ada bakat-bakat alam ya. Orang sebenarnya tahu mana yang menarik nggak menarik. Misalnya Queen kan legend untuk itu ya. Hmm. Ininya dari segi musikal, lirik gitu-gitu menjadi menarik gitu. Loh, tapi jangan salah loh. Freddie Mercury itu sudah diteliti oleh ilmuwan musik. Ilmuwan ya. Ya. Dia memang penyanyi yang paling perfect pitch-nya. Nadanya itu paling perfect. Oke ya. Jadi ternyata Queen tidak hanya ditunjang oleh misalnya kemujuran, memang kualitas vokalnya memang luar biasa. Itu proven ya. Proven. Dari segi sains itu proven. Nah, saya belum bisa menyimpulkan bahwa suatu hari nanti semua bisa dihitung ya. Tapi Ya. begini. Mesin learning sekalipun sebenarnya tidak ansih sains kan dia kan. Ya. Ada seni. Oke. Jadi bagaimana mencari prediktor yang pas untuk menentukan hasil mesin learning itu sendiri itu butuh kayak pengalaman ya. Seniman dia harus Jadi campuran seniman, statistik dan engineer sebenarnya. mengkonstruksi fenomenologinya ya. Nah, Betul. di situ kan ya, critical point-nya kan di situ ya. Betul. Nah, kalau itu sebagai penjahitnya jago, hasilnya akan lebih baik ya. Betul. Berarti ini gabungan antara ilmu kualitatif kuantitatif ya. Sepakat. Nah, Saya sepakat. nah, Sepakat. jadi Kalau Malcolm, saya ditambah dikit. Malcolm Gladwell dulu kan sempat bicara soal Blink ya. Ada apa ya, namanya? ada bukunya Blink. Bukunya Blink ya. Ya. Jadi ternyata ada orang yang bisa mengetahui, oh ini patung dari Romawi, patung Yunani palsu hanya dengan lihat. Atau dulu dosen kita Pak Marjono, Ya. almarhum, Ya. dia bisa lihat struktur mikro itu hanya dengan mata aja. Yang orang tidak membayangkan itu. Karena ada proses 10.000 jam dan lain-lain itu. Ya. Tapi itu ternyata bisa di machine learning kan? Ya. Sekarang. Dengan ini aja ya, proses konsep-konsep kimia sebenarnya. Konsep-konsep kimia itu kan sebenarnya nggak murni, itu pemodelan semua kan. Betul. Nah itu yang, tapi Betul. dia memberikan pemahaman di situ. Betul. Nah, saya kira untuk pattern, untuk satu data ini juga nggak hanya datanya yang penting, Betul. tapi pemahaman dari pola-polanya. Betul. Itu yang kita anggap menarik. Untuk masuk ke ini, ilmu dasar masuk nggak, Mas Hendro? Misalnya di fisika, kimia, matematik itu udah dipakai, nggak ada informasi. Untuk Saya kira untuk kasus-kasus itu. bisa. Ya, Dan sebenarnya riset-riset yang populer sekarang ini adalah menggabungkan atau kolaborasi antara kelompok sains ya, dengan ilmu sosial. ya. Jadi ternyata misalnya di agent based modeling itu kan ada misalnya gini, bukan teori ya, kemacetan misalnya, ada sebuah kemacetan ya. Ya. Kemudian terurai dengan sendirinya. Itu kan ada rumusnya di fisika. Yang namanya self organized critically ya. Ya. Jadi ketika air
apa entropinya tinggi, masuk ke 0 derajat tiba-tiba jadi es batu kan, Ya. gitu. Jadi tertib gitu. Nah. Jadi ketika titik kritisnya, ya cenderung agent itu akan bertindak secara self organized, Self organized, jadi secara ya. mengatur dirinya sendiri dengan baik. Sama dengan kita kalau kita ke kamar mandi nyiram air ke WC kan dia self organized untuk berputar dengan sesuai magnetik bumi kan. Iya. Nah, itu juga betul. fenomena nature yang Ngatur. ada. Jadi sebenarnya kan problem ilmu sosial itu dia ilmu konstruksi kan dari konsep-konsep yang ada. Maka ilmu sosial kadang dianggap tidak nature, dia bukan ilmu yang ada pembuktian. Nah, dengan ada agent based model ini, dia bisa masuk ke situ tuh. Saya itu termasuk orang yang tidak percaya dengan pemisahan itu ya. Okay. Waktu saya ambil kuliah di kelas ya di SBM, dosen saya yang kualitatif sekali, agak sedikit mengkritik orang-orang yang risetnya kuantitatif. Ya, karena dianggap kuantitatif itu kan positivis. Tapi jangan salah, Copenhagen interpretation itu, ya mekanika kuantum itu baunya kualitatif sebenarnya, ya kan? Ya. Jadi kalau tidak ada yang melihat bulan, bulan itu belum tentu ada. Ya, ada pada tempatnya. Fisika kan ada fisika klasik, fisika modern, fisika kuantum. Makin kesini sebenarnya lebih ke model-model. Iya betul. Karena itu yang kalau kata ada di salah satu paper di aplikasi NetLogo yang saya pakai ya untuk pemodelan ini agak keras memang. Jadi ini matinya ilmu matematika. Nah, gimana nih? Ini menarik. Gimana? Jadi selama ini matematika berusaha memodelkan dengan rumus-rumus ya. Ya. Tapi kemudian itu tidak cukup, harus disimulasikan dengan agent base. Ya. Jadi agent base ini ya ini pendekatan pandangan ekstrim ya. Ini akan menggantikan model-model matematika tadi yang tidak pernah bisa memuaskan atau tidak bisa dekat dengan kondisi nyata yang ada. Tidak bisa mewakili semua variabel. Ya. Nah, ya. Harus ada ceteris paribus selalu kan? Ya, dan ada sifat reduksionis. Iya. Signifikan, tidak signifikan. Karena tapi saya bukan termasuk yang itu ya, yang punya pandangan seperti itu. Ya. Kadang-kadang itu juga dibutuhkan. Karena kalau terlalu banyak variabel juga akan tidak, konstruksinya nggak jalan. Betul. Konstruksi itunya nggak jalan. Makanya paradigm, perspektif gitu ya, teori, hukum, dan itu muncul di situ sebagai enrich, kekayaan metodologi yang ada di pengetahuan, baik pengetahuan sosial maupun yang eksak gitu ya. Dan satu data menurut saya ini coba masuk kedua itu kan, masuk kedua itu dan coba memberikan warna yang menarik. Tapi untuk kasus Indonesia sebenarnya persoalannya simpel saja agar kebijakan pembangunan itu berjalan dengan baik. Termasuk juga data, misalnya data moneter gimana Mas Hendro? Data-data keuangan atau data keuangan, data moneter salah satu yang menjadi prioritas ya. Data prioritas satu data Indonesia. Tapi mereka memang karena sifatnya lebih lebih konfidensial ya. Jadi memang langsung diurus oleh Kementerian Keuangan. Ini satu data di bawah Bappenas. Ya. Dan apa? Ada 5 lembaga di sana. Apa saja? Kemendagri, Menpan RB, Kesehatan, Kementerian Keuangan, Sosial. 2 kelembagaan, BIG dengan BPS. BMK. BIG itu apa tuh? Badan Informasi Geospasial. Oke. Yang di Cibinong ya? Betul. Nah, ini menarik. Apa misi sucinya sebenarnya mereka untuk menggabung, untuk merencanakan satu data ini? Gini, dulu data spasial itu bisa punya provider yang banyak, sumber datanya banyak, sehingga tidak bisa yang mana yang benar nih, kita nggak bisa tahu. Ada juga data-data tabular juga yang dihasilkan, misalnya soal pendekatan apa ukuran kemiskinan aja, itu bisa dihasilkan oleh
sumber yang berbeda Ya. dan data juga bisa berbeda. Nah, ini gimana caranya kita satukan, ya. Kemudian itu juga disandingkan juga dengan spasialnya, Ya. sehingga apa namanya? Yang terjadi nanti adalah data yang terintegrasi bisa diakses oleh siapapun dan pada sumber yang sama. Itu metodenya mana? Iterasi atau gimana? Enggak iterasi, itu kan dikumpulkan dulu aja. Data itu kan dikumpulkan dulu, Ya. terus dikasih metadata. Data ini misalnya dicuplik tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, Ya. masih belum diverifikasi misalnya. Ya. Itu aja dulu. Itu aja ya. Oke, itu di stage Betul. pertamanya ya. Nanti berikutnya juga. Berikutnya nanti baru mulai ada data publik ya yang masuk ke situ. Ya. Misalnya data Google Mobility, Ya. ya, Apple Mobility, Ya. itu kan bisa juga disertakan situ. Ya. Atau, Nah, ini ya. secara sederhana aja, pikiran sederhana saja. Misal bagi petani untuk harga cabai misalnya, gimana nih? Nah, Peran satu data. Betul. Kalau misalnya, nah ini nanti kaitannya dengan smart farming. Ya. Smart farming itu yang kalau diimplementasikan dengan baik, Ya. itu kan kita menggunakan data satelit ya. Ya. Mas Meldi tahu nggak bahkan data pH tanah itu Ya. sudah ada kita sebenarnya. Jadi Oke. Jadi kita tinggal mengcombine itu dengan baik, Ya. kemudian membuat perencanaan yang baik sehingga tidak ada satu wilayah rame-rame menanam cabai sementara cabai udah over supply misalnya. Ya. Kayak begitu. Ya. Itu memang fungsi satu data salah satunya itu. Ya, saya bilang itu juga ya supaya harganya nggak jatuh kan. Yang Betul. sesuai dengan ya kalau bulan ya masuk bulan puasa banyak yang nanam kalau Betul. kalau dia geser ya juga termasuk dengan data cuaca. Data cuaca. Nah, ini kan untuk petani sebenarnya data cuaca itu menarik ya. Jadi dia tidak tanam ketika kemarau gitu kan. Betul. Bikin repot atau tanaman yang tidak butuh air dia tanam di kemarau, yang butuh air dia tanam di waktu hujan. Ini kan menarik. Betul. Terus saya geser dikit nih, data banjir. Nah, ini gimana nih? Nah, saya terus terang nggak begitu paham ya soal data banjir ini. Tapi begini kira-kira, data banjir ini kan sebenarnya juga perkara berulang aja. Ya, ada siklusnya. Ya ada siklusnya. Ya. Kalau kita baca bencana itu juga ada siklusnya. Ya. Nah, diharapkan andai kita punya sistem pendataan yang baik, ya, siklus itu kan akan tercatat. Ya. Kalau datanya sudah banyak, sudah bisa kita kumpul secara banyak, kan kita bisa buat machine learning-nya. Ya, Pasti ada polanya. Kita Saya bisa yakin. bikin namanya flow duration curve. Betul. Nah, di situ bisa ketahuan. Kayak Pakistan misalnya kan itu juga ya sering banget ya, tapi dia tidak punya solusi tetap dengan banjir ini. Iya. Ya karena ada persoalan. Saya kira persoalan data itu. Persoalan data menurut saya. Jadi bukan persoalan tim bencana apa segala macam. Termasuk di Cianjur nih. Betul. Nah, ya ini kan Betul. gempa ini Cimandiri ini kan Betul. itu persoalan data. Jadi satu data ini coba terakhir nih Mas Hendro nih cerita apa nih yang paling nendang nih untuk satu data? Prinsipnya adalah andai kata seluruh orang punya, nah ini juga persoalan edukasi ya terhadap publik. Bagaimana mengedukasi setiap orang bahwa satu data itu penting loh. Begitu ada itu, yang namanya ego sektoral. Ini kalau kita setengah mati nih sebenarnya satu data ini untuk ngumpulin data. Nah, kenapa saya risetnya itu juga dalam konteks menggunakan data-data yang sudah ada ya SDT, untuk menunjukkan ini loh dengan data yang sudah ada aja kita bisa mendapatkan insight baru. Ya. Apalagi kalau data itu bagus. Kira-kira. Ini udah dipakai untuk kebijakan publik tertentu belum? Di Sumedang sudah. Oh ini yang ini ya, yang skalanya kabupaten ya. Madya udah ya. Enggak semua. Sumedang kebetulan sangat maju. Dia udah mendapat keuntungan dengan praktik ini. Iya. Nah, sedikit ya, saya ini supaya ini penghabisan kan ini bagus sekali. Waktu saya di comment centernya Sumedang itu sampai bisa lihat, ini loh Pak, dia sifatnya chronological gitu ya. Jadi ini
tanggal sekian ini ada rumah reot, Ya, difoto oleh petugas ya, pakai 3D itu. oke, Nah, kemudian direspon oleh pemerintah Kabupaten Sumedang. ya, Seminggu kemudian berubah itu dan ada fotonya, ada buktinya. oke. Coba dari segi soal bantuan sosial, terus pencegahan stunting itu, ya Ya, kan? Balita stunting ya. itu juga pakai data spasial semua. Kurang gizi segala macam. Betul. Sebenarnya data spasialnya kita ngelihat dari zoom in zoom outnya tuh enak ngelihatnya ya kan. Betul. Big- Nah, karena kita manusia kan lebih Enggak. suka. Oh ternyata stunting itu sebelah sini. Betul. Ya? Makanya selalu ada segregasi ya. Dunia utara lebih kaya dari dunia selatan. Itu Iya, kan betul. itu satu data tuh. Betul. Sebenarnya ada interaksi, Betul. variabel-variabel, parameter-parameter yang kita blind, kita buta di situ. Betul. Tapi sebenarnya ada. Betul. Nah, Betul sekali. ini yang Persis. menarik ya. Selama ini kan data itu kan BPS statistik ya. Iya. Nah, Angka-angka kan angka-angka. di mana tempatnya juga nggak tahu kita. Ya, nah ini kan lebih sedikit maju dan menggunakan metode-metode lain Betul. yang lebih menarik. Ini terakhir nih Mas Endro, apa nih ke depan satu data ini? Ya, saya harapkan apa yang sudah berjalan lebih lebih maju lagi prosesnya. Dan saya berharap sebenarnya kalau harapan saya BPS sama BIG itu satu wadah, disatukan di Disatukan. satu data Indonesia. Ini kan persoalan organisasi ini kan Indonesia Biasa. ya masalah-masalahnya banyak ya. Betul. Nah, disatuin ya. Jadi disatukan. Oke. Terima kasih Mas Hendra Kusuma kedatangnya Sama-sama, membahas Mas satu data. Kawan-kawan, sahabat-sahabat OMB, obrolan yang udar. Inilah Hendra Kusuma. Terima kasih.